sebelum kita mulai belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita belajarnya semakin baik dan mendapatkan manfaatnya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kelas. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan globalisasi ya. Ini adalah materi dari kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kesadaran itu yang pertama, mampu untuk memahami globalisasi budaya kehidupan. Yang kedua, yaitu mampu menganalisis dampak globalisasi budaya kehidupan. Dan yang ketiga tentunya adalah menganalisis perubahan sosial budaya terhadap arus globalisasi di bangsa Indonesia. Baik, ada yang tahu globalisasi itu apa? Karena tidak tahu ya, aku akan jelaskan. Di dalam PPT ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian globalisasi, kemudian bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya menghadapi globalisasi. Nah, masuk ke materi pertama yaitu tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Silakan Mbak Iswa kalau membedakan yang secara bahasa. Secara bahasa, globalisasi atau globalization adalah global atau universal atau menyeluruh. Yang kedua itu ada egalitarian yang artinya berdunia. Nah, jadi secara bahasa itu globalisasi itu terdiri dari kata global dan ization. Global itu artinya universal, yaitu menyeluruh. Dan ization itu proses menyeluruh dunia. Jadi globalisasi itu adalah ketika segala hal yang sifatnya seperti informasi, teknologi, kebudayaan itu mendunia. Kemudian segala istilah yaitu tersebarluasnya pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan yang mendunia sehingga tidak ada batas antara segala negara di dunia ini. Jadi globalisasi itu beda ya dari modernisasi. Kalau globalisasi itu lebih menyeluruh ke dunia, kalau modernisasi itu lebih ke teknologi. Sudah paham sampai sini? Nah, selanjutnya pembahasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Ada beberapa bentuk globalisasi yang terjadi. Yang pertama ada globalisasi di bidang komunikasi. Pada bidang komunikasi itu ada 2 ya. Yang pertama itu kemudahan dalam memperoleh informasi. Nah, kemudahan dalam memperoleh informasi ini bisa dilihat dari kalau dahulu itu bisa menggunakan televisi dan radio sebagai alat untuk mencari informasi. Sekarang kita menggunakan sebuah internet. Nah, jadi globalisasi di bidang komunikasi selain ada di dalam informasi juga dalam komunikasi seperti surat menyurat lewat kantor pos yang beralih menjadi lewat media sosial seperti email, WA, dan lain-lain. Sudah paham globalisasi di bidang komunikasi? Selanjutnya yaitu globalisasi di bidang budaya. Boleh dibedakan Mbak Ayu? Globalisasi di bidang budaya. 1. Banyak kebudayaan asing masuk dan diterima di dalam negeri. 2. Dari masyarakat bergeser menjadi dinikmati dan bergerak. 3. Tren mode dan busana internasional diminati. 4. Yang keempat itu nilai-nilai luhur dalam negeri banyak tergerus pengaruh budaya asing. Baik, terima kasih. Jadi itu sudah budaya ada banyak ya. Yang paling kita sering ketahui itu tren fashion dan gaya hidup. Fashion kita
Kemudian nilai-nilai luhur dalam negeri banyak terus melalui budaya asing. Nah, ini terkait dengan kesopanan dan kesantunan ya. Hal ini masyarakat itu tidak begitu penting ya belajar tentang nilai etika, karena zaman sekarang pun kepada dosen, kepada guru pun tidak seperti dulu lagi yang tawadhu, karena pengaruh dari globalisasi. Mungkin di dalam kehidupannya sering melihat acara-acara televisi yang tidak mendidik seperti percintaan, kemudian globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama ada perjalanan bebas, kemudian ada perjalanan internasional, kemudian ada ekspor impor, kemudian kerjasama antar negeri seperti terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, dan berkembangnya e-commerce atau perdagangan online seperti Shopee, Lazada, dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk globalisasi yang di bidang politik, silakan Mas Dadang. Kalau dibacakan globalisasi di bidang politik. Globalisasi di bidang politik ada dua bagian, ya, munculnya organisasi internasional dan kerjasama internasional. Nah, globalisasi di bidang politik ini tentu terkait dengan politik tentunya ya. Yang pertama itu organisasi internasional seperti apa kira-kira? JADU, Ya, ada lagi. PBOU. Nah, kemudian kerjasama internasional ini baik yang multilateral atau bilateral. Kemudian globalisasi di bidang transportasi. Silakan, Mbak Iswa. Tolong dibacakan. Globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, akses transportasi lebih mudah dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. Kedua, akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat dengan adanya pesawat terbang. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengakses transportasi melalui aplikasi transportasi online. Terima kasih. Dan di sini sudah pernah yang naik pesawat? Belum. Maksud bilang itu saya Pernah naik pesawat? oh, pernah. Dari mana? Dari Jakarta. Oh, itu mudah pasti Mas kira-kira dalam mengaksesnya. Oh, dalam mengaksesnya kalau di dalam sistem domestik itu mungkin masih mudah, cuma mungkin agak susah kalau misalnya mau bisa. Dari simulasi kemudian globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama berkembangnya pelajar, yang kedua penggunaan akses untuk pengetahuan internet, dan yang ketiga integrasi pendidikan berbasis teknologi. Nah, sudah jelas ya, dengan adanya globalisasi ini kita dapat mengikuti kebutuhan belajar, bisa antar kampus, antar universitas ataupun dengan luar negeri. Kemudian selanjutnya globalisasi di bidang fintech, yaitu tentunya mengakses konten informasi di berbagai belahan dengan mudah. Kalau dulu kan hanya mengandalkan radio dan televisi, sekarang sudah ada internet, segalanya sudah bisa. Kemudian yang kedua adanya penemuan di bidang teknologi seperti penemuan mesin, seperti contohnya apa? Penemuan di bidang teknologi komputer, ya, terus listrik seperti itu ya. Nah, dari bentuk-bentuk globalisasi ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas. Nah, globalisasi kan
Nah, kita masuk ke dampak globalisasi. Dampak globalisasi itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterbukaan informasi berkembang. Artinya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi mudah. Semua orang bisa mengakses apapun melalui internet. Informasi itu menjadi terbuka, sehingga perkembangan pengetahuan dan teknologi menjadi berkembang. Dan yang kedua, meningkatnya perekonomian suatu negara. Nah, dengan globalisasi kita juga bisa melakukan perjalanan bebas, perjalanan internasional, sehingga akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Kemudian yang ketiga, komunikasi makin cepat dan mudah. Ini jelas ya, kita tidak perlu jauh-jauh mendatangi seperti hotel atau warung telepon dulunya. Kita hanya perlu mempunyai telepon genggam atau smartphone. Ini bisa menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan saudara yang jauh, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian yang keempat, berkembangnya turisme dan pariwisata. Nah, ini juga termasuk dampak positifnya karena dengan kemudahan mengakses internet yang luas sehingga banyak informasi yang berkembang luas di dunia, maka otomatis yang ada di Indonesia, potensi di Indonesia seperti wisata alam bisa menjadi daya tarik bagi mereka karena setelah melihat tayangan-tayangan yang ada di internet seperti Bali menjadi salah satu wisata yang sering dikunjungi oleh turisme seperti itu. Kemudian yaitu pembahasan selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas. Jelas seperti yang kemarin ini apa? Pembunuhan sambil. Meningkatnya kriminalitas yang seperti kemarin itu modusnya atau paket semakin canggih semakin dihidupan tentang kriminalitas. Kemudian yang kedua, masyarakat terpengaruh budaya luar. Ini jelas seperti baru kita bilang, banyak yang menggunakan trend fashion dari K-pop dan dari berarti kemudian bentuknya sikap gotong royong. Ini jelas bentuknya sikap individualistis karena seperti ketika kita ada di suatu kumpulan, biasanya kita tidak akan ngobrol, kita lebih asik main gadget. Kemudian kesenjangan sosial, ini antara si kaya dan si miskin. Kemudian banyaknya korupsi, ini juga termasuk dampak dari globalisasi karena semakin mudah dalam mengakses informasi, kita akan juga mudah pula membobol atau membuat kekayaan itu melihat dengan cara yang tidak halal. Kemudian yang keenam yaitu pelestarian lingkungan dan tanaman remaja. Ini sangat rahasia, banyak remaja kali ini itu sudah terkonsumsi narkoba, kemudian seks bebas. Ini juga dampak negatif dari globalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu upaya menghadapi globalisasi. Nah, ini menjawab pertanyaan dari kita, bagaimana sih caranya agar kita itu tidak terjerumus dalam globalisasi. Yang pertama itu berkaitan produk dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua mencari budaya asing yang masuk sesuai dengan dua nilai norma dan tradisi lokal. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan forum kerjasama internasional. Keempat, memahami nilai Pancasila yang baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya potensial nasional. Jadi kita
apabila sudah masuk ya ke dalam organisasi ya, seperti saat ini dan dulu memakai pakaian Korea seperti yang kita bilang, ya kita harus pertama itu mencari produk dalam negeri, tapi sudah kepada produk dalam negeri itu berarti dia berlaku kita. Jadi tidak semua budaya yang masuk ke Indonesia itu dalam terima dengan secara langsung karena ada penyaringan budaya, gitu ya. Nah, dari pembahasan yang dijelaskan apakah masih ada yang jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, Mbak Lunita sama Mbak Iswa di sisi kanan dan Mbak itu sama Mbak Dada di sisi kanan. Ibu. Kali ini sudah menjadi dua kelompok ya. Yang ini adalah kelompok A dan ini kelompok B. Yang ini tadi tentang peluang dan peluang. Dan yang ini tentang ancaman. Oke. Jadi ini sudah terbagi kelompok. Yang ini adalah kelompok A yang menyatakan bahwa globalisasi adalah peluang bagi Indonesia, dan yang kelompok B yang menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah ancaman bagi Indonesia. Nah, ini kita bagi menjadi sebagian ya. Ini merupakan teknik dalam pembelajaran agar kalian dapat memahami materi yang berbeda. Nah, kepada kelompok A silakan itu menyampaikan argumentasinya. Ya baik, dengan tadi saya dengan adanya globalisasi ini menyebabkan teknologi ini semakin berkembang dan menyebabkan karena berbagai teknologi baik komunikasi, transportasi atau ekonomi. Contohnya dari ekonomi itu negara-negara lain itu mudah dalam melakukan perdagangan bebas dengan lintas negara tanpa adanya batas. Contohnya dalam hal ekspor dan impor barang. Dari terutama untuk selanjutnya dari kelompok B menyatakan bahwa globalisasi adalah ancaman. Ya, alasan globalisasi sendiri dikatakan sebagai ancaman atau memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan sebuah ancaman karena globalisasi itu sendiri mendorong interaksi masyarakat dunia seolah tanpa ada batasnya sama sekali, sehingga sangat bebas yang memungkinkan pertukaran informasi, ideologi, pemikiran, budaya dan semacamnya terjadi, sehingga kemungkinan ketika semua hal itu tidak ada batasnya akan banyak menimbulkan konflik. Baik, terima kasih Ibu untuk kelompok dulu. Saya kembalikan ke kelompok A. Apa setuju dengan pernyataan dari Ibu terkait dengan tidak ada batas yang membuat konflik? Menurut saya ya, semakin berkembangnya teknologi dan adanya globalisasi ini, menurut saya menjadikan manusia itu lebih lebih kompetitif, lebih terbuka, lebih kreatif gitu. Maksudnya dapat mencari mana yang benar, mana yang salah. Silakan jika ada yang menambahkan. Saya menambahkan gimana dengan globalisasi ini juga itu manusia itu lebih berkembang dari dulu, sehingga bukan dia teknologi zaman kan kita terus jadi kan bagaimana juga sehingga
Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan begini. Bagaimana kalau misalnya negara suatu negara itu maju? Kalau misalnya itu negara malah tergantung sama negara lain. Seperti ini, misalkan kita sudah malu banyak kalau oke masuk, akhirnya mereka asimilasi ini gaya. Terus mereka ada empati. Jadi mereka lebih memikirkan diri sendiri juga. Terus kalau yang dari segi teknologi, benar komunikasi itu jauh lebih penting. Cuman dari teknologi yang kita sekarang saja itu jadi terlalu bebas, jadi tidak sayang sama sekali seperti itu. Dan jika untuk kedepannya globalisasi ini menurut saya buat peluang sebenarnya akan cuma globalisasi di suatu negara itu yang mungkin malah justru itu malah sendiri. Dari keterangan yang saya mengumpulkan tentang globalisasi sebagai peluang dan globalisasi sebagai ancaman. Jadi pada intinya globalisasi bisa menjadi peluang jika kita dapat dengan bijaksana melihat arus globalisasi yang masuk, dan globalisasi bisa menjadi ancaman jika kita tidak bisa menyerap arus globalisasi itu dengan benar. Intinya seperti itu ya. Kita tidak boleh ini globalisasi sebagai peluang. Jadi peluang tanpa memperhatikan dampak negatif seperti yang dijelaskan. Ya, benar. Jadi globalisasi juga menjadi ancaman ketika kita tidak memperhatikan dampak dari dampak positifnya. Kalau ini kan melihat dari segi dampak positif dan ini dampak negatif. Seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan tentang globalisasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan untuk tetap belajar dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.